Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia memiliki asuransi BPJS yang di mana 80% masyarakat terdaftar sebagai pengguna BPJS. Kendati demikian, terdapat kasus yang cukup hangat di kalangan masyarakat, yaitu adanya kesalahan penggunaan privasi data pengguna yang diperjualbelikan di platform online. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 Hukum Bisnis akan mendiskusikan bagaimana BPJS menjaga privasi data pengguna secara etika komputer dan penerapan perlindungan privasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, saya Bella Natasha Gosuria selaku moderator. Kenalkan, nama saya Muhammad Afan. Saya Muhammad Lutfi Ardian Kusumonugroho. Dan saya Kiansa Cahya Alivia. Dan saya Veron. Baik, sebelum kita mulai ke diskusi, saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Perlindungan terhadap data pelanggan juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang hal ini. Sayangnya, kasus kebocoran ataupun jual beli data pribadi yang terjadi pada online platform Indonesia tidak sedikit. Dilansir dari kompas.com, dalam 2 tahun terakhir diduga terdapat lebih dari 10 jumlah kasus kebocoran data pribadi Indonesia. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah hak tersebut boleh diperjualbelikan atau boleh membuka diri kepada orang lain, atau privasi adalah hak yang tidak diganggu. Artinya, dapat dikatakan bahwa privasi adalah hak atas identitas seseorang, tetapi orang tersebut berhak memberikan identitasnya kepada orang lain atau tidak. Privasi sendiri bisa diartikan sebenarnya sebagai data diri seorang yang sifatnya rahasia atau tidak semua orang lain berhak untuk mengetahui identitas tersebut. Nah, maka dari itu, permasalahan tersebut akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama akan memberikan pendapat adalah Aksal. Kepada Aksal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, dari sisi masyarakat seringkali tidak memperhatikan pentingnya apa itu privasi. Bisa dilihat dari seringnya kita asal setuju dengan privacy policy yang kita sodorkan oleh suatu program. Kurangnya, edukasi terkait privasi itu sendiri membuat masyarakat bingung menentukan mana yang harus dianggap privasi, contohnya KTP atau dokumen pribadi lainnya. Dan dari pemerintah sendiri, kurang adanya proteksi terhadap data-data yang dikumpulkan dari masyarakat. Baik, terima kasih kepada Aksal atas pendapatnya. Kita lanjut ke pendapatnya Lutfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut pendapat saya sendiri, saya berlansir dari Kompas bahwa terdapat kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia, termasuk yang sudah meninggal ditemukan dalam suatu forum. Hal ini menjadi sebuah masalah karena ini menyangkut tentang privasi pengguna BPJS itu sendiri. Saya berpendapat bahwa kegagalan dalam meraih beberapa level dalam privasi sehingga terjadinya kebocoran data ini, bocoran data privasi pengguna BPJS itu dapat menyebabkan kerugian. Salah satunya itu dengan dibocorkannya data privasi para pemegang BPJS itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah serangan terhadap privasi pasien tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian dan kekacauan di tengah masyarakat. Apalagi di saat situasi pandemi seperti ini. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada. Baik, terima kasih Lutfi atas pendapatnya. Kita lanjut ke pendapat Kensa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya terkait pengaturan privasi menurut pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat dan merancang beberapa undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi. Meskipun tidak secara langsung membahas dan mengacu pada privasi, seperti yang dilansir dari hukum online tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Berdasarkan penjabarannya, pasal 1 berbunyi, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, negara juga mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28D ayat 1, yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan informasi yang didapat dari Detik, pasal yang mengatur tentang penyebaran data juga diatur lebih lengkap dalam UU ITE, termasuk hukuman yang dapat menjerat pelaku penyebaran data ilegal.
Melalui ketiga undang-undang tersebut, pemerintah sepertinya telah memiliki etikat yang serius dalam penanganan masalah penyebaran data yang terjadi di Indonesia. Melalui penjabaran di atas, pemerintah sejauh ini telah melindungi 2 dari 3 aspek privasi yang telah disebutkan, yaitu informational psychological privacy dan accessibility physical privacy. Sayangnya, beberapa kasus hukum yang telah disebutkan, pemerintah tampaknya kurang memberikan fokus yang lebih terhadap expansive interactional privacy, sehingga masih timbul rasa takut dan khawatir terhadap pelanggaran privasi ketika masyarakat berusaha menyampaikan ekspresi pribadinya terhadap suatu hal di ranah umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pendapatnya Kensa. Kita lanjut ke pendapat Feren. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, BPJS sebagai badan hukum pemerintah seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar di bidang keamanan, karena data warga negara yang tersebar oleh badan milik pemerintah bukanlah hal yang kecil. Ribuan bahkan jutaan data tersebut berisi informasi sensitif yang bisa saja digunakan untuk merugikan pemilik data. Seperti halnya perbuatan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data, atau bahkan pembuatan identitas baru yang tentunya tanpa sepengetahuan pemilik data. Harapannya, pemerintah bisa lebih serius dalam menanggulangi kasus serupa agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dari diskusi kali ini saya akan tarik kesimpulan, yaitu kurang perhatiannya sebuah instansi dapat menimbulkan kerugian, yaitu kerugian yang terjadi akibat serangan privasi, meskipun tidak ada alat pengukuran yang paling sesuai tentang privasi, karena sangat objektif dan subjektif. Maka dari itu, jika ada terjadi kebocoran data pada suatu instansi, maka instansi tersebut haruslah menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh karena adanya kebocoran data tersebut. BPJS seharusnya memiliki perlindungan yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar di bidang keamanannya. Demikian diskusi kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.